Sekarang sudah pertengahan tahun 2024. Tentunya perkembangan teknologi berkembang secara pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, lahirlah para programmer-programmer pemula yang ingin terus belajar mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi, muncul sebuah kekhawatiran bagi mereka yang ingin memulai karirnya melalui pendidikan formal atau non-formal, yaitu apakah bahasa pemrograman PHP masih relevan untuk digunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di series iTalk yang pada episode kali ini kita akan membahas PHP masih zaman nggak sih? Pada video kali ini, Minflow mau bagi topik-topik apa saja yang akan kita diskusikan di sini. Yang pertama, mengapa sih bisa muncul isu seperti ini? Kemudian, apa itu bahasa pemrograman PHP, kelebihan dan kekurangan dari penggunaannya, popularitas dan komunitas, serta karir programmer PHP khususnya di Indonesia pada tahun 2024. Tapi sebelum lanjut ke topik, Minflow mau nyeritain pengalaman Minflow dulu saat masih sekolah. Jadi pada tahun 2022, saat Minflow masih kelas 2 SMK di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, ada mata pelajaran yang namanya pemrograman web. Jadi selama 2 semester di tahun itu, Minflow udah belajar mengenai 3 bahasa dasar web, yaitu HTML, CSS, JavaScript, serta bahasa bagian back-end-nya yaitu PHP. Kenapa kok pakai PHP? Ya karena itu standar kurikulumnya pada saat itu. Lalu dapatlah kesempatan magang di salah satu software house di Batam dan Minflow mendapatkan job desk sebagai seorang back-end developer menggunakan Laravel. Oh ya, buat kamu yang belum tahu Laravel, jadi Laravel adalah salah satu framework bahasa pemrograman PHP. Jadi lulus dari sana, alhamdulillah dengan nilai yang baik, baliklah tuh ke kampung halaman. Minflow mulai open jasa pembuatan website kecil-kecilan yang pada saat itu kliennya masih adik-adik kelas Minflow dan adalah beberapa instansi pemerintah setempat. Setiap proyek yang Minflow kembangkan menggunakan Laravel. Alasannya karena Laravel itu simple dan bikin manja aja. Intinya ramah lah buat Minflow yang pada saat itu masih pemula. Dan fun fact-nya, sampai saat ini Minflow masih menggunakan Laravel sebagai framework utama Minflow. Disclaimer dulu, sebelum pembahasan berikutnya, semua yang Minflow jelaskan adalah murni pendapat Minflow pribadi. Nah, apa sih itu bahasa pemrograman PHP? Minflow nggak jelasin secara detail ya, tapi singkatnya begini. Bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor adalah salah satu server-side language yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web secara dinamis. Maksudnya dinamis itu kayak mana sih? Kontennya bisa berubah-ubah, ada database-nya, authentication, authorization, dan lain-lain. Jadi PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Pada saat itu, bahasa PHP ini cuma bisa digunain untuk mengolah data form di halaman web. Tetapi dengan seiringnya perkembangan zaman, kini bahasa PHP sudah bisa diintegrasikan dengan bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan bahkan juga bisa full stack dengan bidang development lainnya seperti mobile dan lain-lain. Bagus juga nih PHP. Terus kok bisa sih ada isu-isu seperti itu? Kan banyak sekali tuh ya di Instagram, TikTok, YouTube, dan kemarin sempat FYP di beberapa hashtag kalau sebaiknya bahasa PHP ini ditinggalkan saja. Nah, jadi isu ini sebenarnya udah mulai muncul lebih dari 5 tahun yang lalu. Jadi Minflow kutip dari platform yang namanya Quora, ada beberapa komentar programmer-programmer yang membahas terkait masalah ini. Ada yang bilang PHP memang seperti pedang bermata dua yang dirancang oleh orang gila. Dia enak buat pemula karena tidak ribet, tetapi merancang framework juga enak karena fleksibilitasnya. Terus ada lagi yang bilang nih, bahasa pemrograman PHP membuatmu kurang profesional. Maaf, bukan bermaksud untuk merendahkan para programmer PHP, namun memang harus diakui bahwa bahasa yang satu ini kurang menantang. Simpel aja, kita ambil contoh dalam penulisan variabel. Kita hanya perlu menuliskan nama variabel, and boom, variabel tersebut dapat digunakan untuk menampung nilai apa saja. Tak ada larangan, tak ada batasan, dan tak ada pembatasan jenis nilai. Bagi para pemula memang hal ini cukup membantu. Namun bagi para senior developer, hal ini dianggap tidak profesional. Nah, dari situlah mulai banyak perdebatan tentang bahasa pemrograman PHP ini. Menurut Minflow sendiri wajar ya, karena seiring dengan perkembangannya zaman, tingkat fleksibilitas dan penggunaan bahasa pemrograman tertentu pasti menjadi pertimbangan bagi kita. Tapi ingat, ada satu faktor yang membuat bahasa pemrograman tertentu mati atau tidak digunakan lagi,
yaitu bahasa pemrograman tersebut tidak ada updatean terbaru. Ya, lihat aja nasib bahasa pemrograman terdahulu kayak Fortran dan kawan-kawan. Selanjutnya, kita bahas kelebihan dan kekurangan PHP. Pertama, kelebihan PHP yang sampai saat ini Minfo rasakan adalah simple, cepat, mudah, dan ramah pemula. Minfo sampai saat ini masih pakai kok bahasa pemrograman PHP ini, yaitu menggunakan Laravel. Banyak aplikasi-aplikasi yang diminta sama klien, besok atau lusa harus udah siap yang Minfo kerjain pakai Laravel ini. Terus kekurangan dari bahasa PHP ini, salah satunya terletak pada sistem keamanannya yang masih kalah sama bahasa server-side lainnya, seperti JavaScript dan Python yang lagi booming-boomingnya. Contohnya seperti SQL injection, DDoS attack, dan lain-lain. Yang kedua, semakin berkembangnya dunia teknologi, saat ini hampir semua perusahaan besar bermigrasi dari arsitektur website yang masih biasa-biasa aja ke website yang lebih modern. Contohnya ke penggunaan cloud dan microservices. Di sini Milva sendiri nggak nyaraninnya bagi kamu yang ingin membuat website dengan skala yang lebih besar menggunakan PHP. Karena tentu aja lemot atau nge-lag. Nah, di Laravel ada yang namanya blade templating. Kalau kita bandingkan dari sisi klien atau front end-nya, Laravel menggunakan blade templating dibandingkan dengan framework JavaScript seperti React atau Vue. Minfo sendiri lebih menyarankan kamu menggunakan framework dari JavaScript, karena kalau menggunakan Laravel blade templating masih terkesan cukup lama renderingnya. Makanya, kebanyakan programmer menggunakan Laravel hanya untuk di bagian back-end-nya aja, yaitu untuk penggunaan API contohnya. Dan JavaScript adalah pilihan yang tepat untuk sisi front-end-nya. Oke, sekarang kita bahas tentang popularitas dan komunitas bahasa pemrograman PHP di Indonesia. Untuk popularitas penggunaan bahasa pemrograman PHP di Indonesia masih cukup tinggi ya. Gimana enggak, standar kurikulum di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi masih menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai server-side language karena ramah pemula, tutorial di YouTube banyak, studi-studi kasus, dan kelas-kelas online-nya. Komunitasnya juga keren-keren abis. Ada banyak event, meetup, dan forum online yang dimana kamu bisa ikutan diskusi, belajar bareng, atau bahkan cari peluang kerja. Jadi selain dapat ilmu yang baru, kamu juga bisa jalin relasi yang bisa bantu karir kamu ke depannya. Ngomong-ngomong soal karir programmer PHP di Indonesia, kita lihat nih di beberapa platform penyedia lowongan kerja seperti Jobstreet, Indeed, dan LinkedIn, masih banyak sekali ya kesempatan untuk menjadi seorang programmer PHP di Indonesia. Di sini banyak banget perusahaan dari yang startup sampai yang gede-gede yang butuh programmer PHP buat bikin dan ngurusin situs web mereka. Makanya demand-nya tetap tinggi banget. Dan yang asiknya lagi, banyak perusahaan juga open-minded soal kerja remote. Jadi kamu bisa bekerja dari mana aja asal ada koneksi internet. Intinya, karir programmer PHP di Indonesia masih worth it banget lah. Peluang kerja banyak, komunitasnya keren-keren, dan kamu juga bisa berkembang seiring waktu. Jadi nih, kalau kamu suka coding dan pengen eksplorasi di dunia website, PHP masih menjadi pilihan yang oke untuk kamu gunakan. Jadi kesimpulannya dari Minflo, buat kamu yang ingin belajar bahasa pemrograman PHP ini, dipersilahkan banget, karena masih banyak peluang untuk bagian ini. Dan pesan Minflo untuk kedepannya, terus tetap update skill tidak hanya di bahasa PHP ini aja, tetapi bahasa lainnya juga. Kan bisa jadi tuh, PHP tidak akan digunakan lagi untuk beberapa tahun ke depannya. Dan kamu sudah mengambil langkah lainnya untuk menggunakan teknologi yang sudah berkembang. Dari Minflo itu aja, tetap semangat, jangan lupa share, like, and subscribe. Komen di bawah jika ada hal-hal yang perlu kita bahas lagi. Minflo pamit dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.